Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat serta limpahan nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semua sehingga kita dapat kembali dipertemukan pada malam hari ini insyaallah dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga beliau, pada istri-istri beliau, pada tiga generasi terbaik, pada para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Baik jamaah kajian Bumikum Ngaji yang semoga dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini di malam hari ini kita akan melaksanakan kajian spesial yang mana kita yang mana kajian ini merupakan kajian bekal Ramadan ya atau pra Ramadan yang mana kita akan membahas kitab Wazaifu Ramadan karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim. Dan insya Allah kajian kita pada malam hari ini sudah masuk di pertemuan kedua yang akan diisi oleh beliau, Ustadz Faizal Mista, SHM PDI, Hafizullah Ta'ala. Baik, sebelum kajian kita mulai, kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk bergabung bersama Bumikum Ngaji dalam dakwah Bumikum Ngaji dengan ikut men-share informasi kajian yang diselenggarakan oleh Bumikum Ngaji pada keluarga maupun rekan-rekan dari jamaah sekalian. Kemudian kami juga mengajak pada para jamaah untuk terus memperbarui niatnya dalam belajar, kemudian memperhatikan adab-adabnya dalam majelis, serta mempersiapkan alat tulisnya sehingga nanti bisa mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Baik, insya Allah kajian kita pada malam hari ini akan terdiri dari dua sesi, yakni sesi materi yang akan disampaikan oleh Ustadz, kemudian nanti jika masih ada cukup waktu, kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang nantinya hendak mengajukan pertanyaan bisa bertanya secara langsung dengan resen terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kami harapkan kepada jemaah bisa mengajukan pertanyaan sesuai dengan pembahasan materi kita pada malam hari ini. Baik, Alhamdulillah Ustaz sudah bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Insya Allah kajian akan segera kita mulai mengingat sudah menunjukkan waktu pukul 20 lewat 10 menit. Baik, demikian untuk mukadimah dari kami. Mari kita simak materi dari Ustadz pada Ustadz Faizal Miftah. Waktu kami persilahkan. Waliyatafadhal masykurah. Jazakallahu khairan barakallahu fikum Syekh Muhammad. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Wadha'ifu Ramadan ya, yaitu talkhis atau mulakhas dari kitab Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab rahimahullah taala yang ditalkhis oleh Syekh Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah taala. Naam, kita sudah menyebutkan beberapa poin penting ya sebelumnya, di antaranya tentang biografi beliau dan juga
sedikit mukaddimah serta beberapa asar yang sudah kita bacakan yang terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Insya Allah pada malam malam kali ini ya kita akan lanjutkan pembacaan kitab tersebut masih berkisar tentang fadailu Ramadan. Biiznillah ta'ala. Semoga Allah memudahkan semua langkah kita, kemudian menambahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Baik. Qala muallif rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdurrahman Ibn Al-Qasim rahimahullahu ta'ala. An Salman radhiyallahu anhu qala. Dari Salman radhiyallahu anhu qala, yakni Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, dia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkhutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumi min Sya'ban, yaitu di akhir hari bulan Sya'ban, maksudnya di akhir bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ya ayuhan nas, wahai kaum muslimin, wahai manusia, qad adhallakum syahrun azimun mubarakun. Sungguh telah menaungi kalian bulan yang penuh keagungan dan bulan yang penuh keberkahan. Ya. Maksudnya telah datang bulan yang penuh keagungan dan bulan penuh keberkahan. Syahrun fihi lailatul qadri khairu min alfi syahr. Yaitu satu bulan yang di dalamnya ada suatu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa di bulan tersebut sebagai kewajiban, yaitu puasa Ramadan ya, bagian dari rukun Islam. Wa qiyama lailihi tatawwu'an. Dan Allah menjadikan malam atau salat malam, qiyamul lailnya, salat malamnya, termasuk tarawih ya, tatawuan sebagai ibadah sunnah. Nah, ini dalil bahwa salat tarawih itu hukumnya sunnah, muakkadah. Kemudian man taqarraba fihi bi khaslati min khisalil khairi kana kaman adda fariidatan fi ma siwahu. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah ya, di bulan tersebut dengan suatu amalan kebaikan, maka seakan-akan ya, dia seperti menunaikan kewajiban di bulan selainnya, yaitu satu kebaikan seperti pahala melaksanakan kewajiban, ya, fardhu. Kemudian waman adda fihi faridatan, siapa yang di dalam bulan ini melaksanakan fardhu, kewajiban yang Allah wajibkan, kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu, maka seakan-akan dia telah melaksanakan 70 kewajiban di bulan selain Ramadan ya. Jadi satu kewajiban yang kita laksanakan seakan-akan kita mendapatkan atau melaksanakan 70 kewajiban yang tentu ini pahalanya berlipat-lipat ganda ya. Kemudian wa huwa syahrus sabri, bulan ini adalah bulan kesabaran. Was-sabru thawabuhu al-jannah, dan sabar itu pahalanya besar, pahalanya adalah surga. Innama yuwaffas sabirina bighairi hisab, ya, sesungguhnya kesempurnaan balasan bagi orang-orang yang bersabar itu adalah pahala yang tidak ada batasnya. Nah, di bulan Ramadan
itu kita dididik, dilatih oleh Allah SWT dengan syariatnya untuk melaksanakan kesabaran. Baik itu sabar menahan diri dari hawa nafsu ya, dari makan dan minum dan meninggalkan yang diharamkan, maupun sabar melaksanakan ketaatan-ketaatan ya, seperti tarawih. Biasanya tarawih itu kan panjang di bulan Ramadan. Di sana kita dilatih untuk bersabar melaksanakan tarawih. Biasanya anak-anak kan nggak sabar itu, mengeluh dan mereka pengen istirahat gitu. Kemudian kita juga disuruh sabar menahan dari godaan-godaan seperti makanan, minuman, kemudian berhubungan suami istri ya bagi suami istri. Begitu juga kita sabar menahan diri dari lisan ya yang keji, berkata yang tidak baik, juga dari pandangan, dari penglihatan atau pandangan ya, dari pendengaran, dan juga semua hal-hal yang memperturutkan hawa nafsu ya. Kemudian di bulan itu juga kita sabar menahan ujian, cobaan, kekurangan makanan. Kita dilatih lapar ya. Sebagaimana banyak saudara-saudara kita kelaparan, mereka bersabar atas ujian tersebut, maka kita dilatih berpuasa untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, di antaranya tahan terhadap ujian, di antaranya sabar dari eh, musibah ya, kekurangan makanan. Kemudian wasyahrul muasa, dan bulan Ramadan itu termasuk bulan yang penuh dengan eh, kelapangan ya, muasa, bulan yang penuh dengan kelapangan, yaitu bulan untuk saling berbagi ya maksudnya, saling berbagi. Wa syahrun yuzdadu fihi rizku, dan bulan ini bulan yang akan dilipat gandakan rezekinya. Naam ya, baik rezeki lahir, rezeki batin, maupun balasan dari amalan-amalan soleh. Amalan-amalan soleh di bulan ini dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Bahkan derajatnya tinggi ya, bagaikan langit dan bumi bagi orang yang tidak mendapati bulan ini. Jadi kedudukan orang yang hidup di bulan Ramadan, beriman, beramal soleh, berpuasa, melaksanakan syariat Allah, dengan orang yang sudah meninggal itu bagaikan langit dan bumi jaraknya, sebagaimana nanti akan disebutkan ya asarnya. Makanya bulan ini bulan ditambahkan rezeki. Maka jangan jangan takut ya, jangan takut kita miskin, jangan takut kita tidak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan memberikan rezekinya ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata pun di muka bumi ini pasti rezekinya Allah akan tanggung ya. Melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Maka jangan takut juga kita untuk berbagi, berinfak, bersedekah. Di antaranya memberikan makan orang-orang yang berpuasa atau memberikan bukaan ya untuk orang yang berpuasa. Wa man fattara fihi shaiman. Siapa yang memberikan makan di bulan itu untuk orang-orang yang berpuasa, yang makan buka maksudnya, karena maghfiratan li dzunubihi, maka baginya dia akan diampuni dosa-dosanya ya. Kemudian wa itqa raqabatihi, dan dibebaskan dirinya dari neraka. Raqabatihi minan nar, dibebaskan dia dari neraka. Ini dalil ya bahwa sedekah itu salah satu amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menolak bala dari api neraka. Termasuk juga sedekah itu amalan yang bisa mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Kemudian tidak hanya itu saja yang akan dia dapatkan. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'un, min ajrihi syai'un. Dan orang yang memberikan sedekah atau makan
kepada orang yang berpuasa tadi, dia akan mendapatkan pahala. Pahala dari orang yang berpuasa, di mana pahala orang yang berpuasa itu tidak akan dikurangi sedikit pun ya. Artinya Allah akan sempurnakan dan mudah bagi Allah. Allah maha luas karunia dan bagi Allah mudah menambahkan pahala, melipat gandakan pahala, kemudian memberikan pahala kepada orang puasa dan menyempurnakan pahalanya juga kepada orang-orang yang memberikan makan, pahalanya sempurna, tidak dikurangin pahala keduanya ya. Qalu, kemudian para sahabat pun bertanya ya, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bih shaim. Kata kata mereka, ini bukti bahwa mereka semangat untuk mengamalkan amalan ini ya. Tidak semua kami memiliki makanan yang dengan makanan itu bisa memberikan buka puasa untuk orang yang berpuasa. Ya, seakan-akan para sahabat menganggap bahwa kalau ingin memberi makan ya harus makanan yang banyak ya, makanan yang besar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalau Rasulullah SAW, yu'tillahu hadha sawab liman fattara sa'iman ala madqatin madqatin labanin au tamratin au syurbatin ma. Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan pahala ini kepada orang yang memberi buka ya, kepada orang yang berpuasa walaupun yang dia berikan hanya seteguk susu atau sebutir kurma atau hanya seteguk air ya subhanallah. Jadi walaupun kita cuma bersedekah dengan satu gelas aqua misalkan karena kita nggak memiliki apa-apa tapi kita ingin dapat pahala ini. Kita sediakan satu gelas aqua lalu kita berikan kepada orang yang berpuasa, maka tentu pahalanya dia akan mendapatkan pahala yang sempurna seperti orang yang berpuasa dan tidak akan dikurangi pahala orang yang berpuasa tersebut ya. Subhanallah, ini diantara keutamaan bulan Ramadan ya. Keutamaan bulan Ramadan sehingga amalan-amalan di bulan ini walaupun sedikit, walaupun terlihat kecil ya, tapi di sisi Allah sangat besar. Waman saqasa iman, siapa yang memberi minum orang yang berpuasa. Subhanallah, ini keutamaan orang yang memberikan minum orang yang berpuasa ya. Ya biasanya eh, yayasan ya atau masjid atau orang-orang yang baik ya, dermawan-dermawan yang hartanya berlimpah, mereka menyediakan makanan-makanan atau minuman-minuman ya untuk orang yang berbuka puasa. Kalau di sini di Madinah, di Haramain ya, Mekah dan Madinah, subhanallah tidak berkurang ya, tidak kurang sedikit pun makanan dan minuman bagi orang-orang yang berpuasa. Bahkan jangankan di bulan Ramadan, di luar Ramadan saja, bahkan di hari-hari biasa, terkadang ada muslimin yang menggelar sufra. Sufra itu seperti eh, tempat untuk menyediakan makanan ya. Ya seperti plastik itu alas. Kemudian ditaruh makanan di sana bisa roti, yogurt, biasanya itu roti, yogurt, kurma ditambah dengan teh hangat atau kopi hangat. Dan itu subhanallah menyegarkan dan sangat nikmat ya. Bagi orang-orang yang berpuasa mereka ketika minum itu mereka mendapatkan kebahagiaan dan orang-orang yang berinfak tentunya juga akan mendapatkan kebahagiaan ya dan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang berpuasa tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, "Man saqa sa'iman, saqahullahu azza wa jalla min haudi syurbatan la yazma'u ba'daha hatta yadkhul jannah." Siapa yang memberikan minum orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minum kepadanya, kepada orang tersebut. Ingat ya, Nabi SAW mengatakan Allah yang akan memberikan. Karena semua kenikmatan itu dari Allah. Semua kenikmatan surga, semua kebaikan-kebaikan surga, juga semua ya, tolak bala, ya, kita terhindar dari neraka, terhindar dari azab, terhindar dari musibah, itu hanya Allah yang bisa melakukannya. Sehingga Nabi SAW tidak mengatakan, aku akan berikan minum, tapi Allah yang akan memberikan minumnya. Ini bukti tauhidnya Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, min haudi, dari telagaku yang disediakan Allah, ya, yaitu salah danau yang sangat indah
di padang mahsyar sebelum masuk surga ya. Danau Haud Rasulullah SAW yang mengalir dari Telaga Kausar ya, Sungai Al-Kausar, sungai yang Allah sediakan untuk Nabi Muhammad SAW, yang mengalir dari sungai itu menuju ke padang mahsyar, Haud Nabi SAW. Dan apa keutamaan minum dari telaga Nabi SAW? Kata Nabi SAW, syurbatan, satu minuman, la yazma'u ba'daha hatta yadkhulal jannah. Ketika dia minum dari air ini, air telagaku ini, maka dia tidak akan pernah merasakan lagi kehausan selama-lamanya. Subhanallah. Ya. Hatta yadkhulal jannah. Sampai dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keutamaan orang-orang yang memberi minum bagi orang-orang yang berpuasa. Dan ini keutamaan ini ada di bulan Ramadan. Ada di bulan Ramadan. Makanya ditujukan apa berita gembira ini dari Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Waman khaffafa an mamlukihi fihi," siapa yang meringankan budak-budaknya ya, atau meringankan tugas hamba-hamba sayanya di bulan ini. Artinya meringankan tugas. Makanya di bulan Ramadan bagi kita yang punya perusahaan atau kita punya lembaga ya, atau kita punya kekuasaan yang banyak orang-orang di bawah kita bekerja di perusahaan kita atau di lembaga kita, maka hendaklah kita meringankan pekerjaan mereka di bulan Ramadan dengan memotong waktunya ya, memangkas istirahatnya, memangkas pekerjaannya, mungkin masuknya agak diundur dan pulangnya dipercepat, seperti itu. Ya, apalagi di sini ya di Madinah atau di Arab Saudi ini di bulan Ramadan mereka masuk kerjanya siang, udah agak siang itu. Bahkan di pertengahan akhir Ramadan diliburkan ya. Bahkan kegiatan-kegiatan di Masjid Nabawi itu biasanya di Ramadan itu di apa? Difokuskan untuk menyambut para jemaah-jemaah umroh ya yang ingin melaksanakan buka puasa dan juga tarawih di Masjid Nabi. Sehingga kegiatan halaqah rutinan atau majelis-majelis masyaikh sebagiannya diliburkan dan sebagiannya dipindahkan waktunya ya. Syekh Abdul Razak biasanya pada maghrib, nanti diganti pada asar sampai menjelang buka. Adapun kegiatan halaqah itu diliburkan secara offline tapi diadakan secara online. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghormati bulan Ramadan, meringankan beban para pegawai-pegawai atau petugas-petugasnya. Kemudian siapa yang melaksanakan ini, yaitu memberi keringanan kepada hamba-hamba sahayanya, ghafarallahu lahu wa ataqahu minan nar hatta yadkhulal jannah. Allah akan mengampuni dosanya, kemudian Allah akan membebaskan dia dari api neraka sampai dia masuk ke dalam surganya Allah. Wa huwa syahrun awwalahu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Dia adalah bulan yang diawali dengan rahmat, di pertengahan dengan ampunan dan diakhiri dengan pembebasan dari api neraka. Fastaksiru fihi min arba'i khisal. Kemudian Nabi SAW mengatakan perbanyaklah oleh kalian di bulan tersebut 4 perkara. Khaslataini tardawna bihima rabbakum wa khaslataini la ghina bikum anhuma. Yaitu dua perkara, yang dua perkara itu akan meridhoi Rabb kalian dan dua perkara yang kalian sangat butuh kepadanya. Amal khoslatani latani turdawna bihima rabbakum. Adapun dua perkara itu bisa mendapatkan ridho ya dengan dua perkara itu dari Rabb kalian. Fasyahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Maka perkuat tauhid la ilaha illallah ya. Karena yang paling banyak pahalanya bagi orang yang beribadah kepada Allah adalah yang paling banyak berzikir. Dan zikir tauhid ini di antara zikir yang paling agung. Kemudian mengamalkan tauhid juga salah satu kemuliaan dan keagungan. Dan ibadah puasa itu adalah ibadah yang selain melatih kesabaran juga melatih keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian banyaklah mohon ampun kepada Allah di bulan Ramadan ya, karena
syahrun maghfirah. Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari neraka setiap hari di bulan Ramadan tersebut. Fanas'alullah salamu wal afiyah wa nastaghfirullah wa natubu ilaih. Wa amal latani la gina abikum anhuma. Adapun dua perkara yang kalian tidak akan pernah luput atau kalian sangat butuh kepadanya. Fatas alunallah al jannah. Yang pertama, mohonlah, mintalah kepada Allah surga. Wa ta'udzuna bihi minan nar, dan berlindunglah kepada Allah dari api neraka. Naam, ya. Dua hal ini, dua hal yang kita tidak lepas harus membutuhkannya, yaitu permohonan kepada Allah surga dan perlindungan kepada Allah dari api neraka. Di mana ini adalah sebesar-besar kesuksesan, sebesar-besar kemenangan, dan sebesar-besar tujuan orang-orang yang beriman, yaitu dimasukkan surga, kemudian dijauhi dari api neraka. Ya. Alhamdulillah, kita diberikan taufik oleh Allah untuk beriman, sehingga visi hidup kita ini sangat jelas, nggak ada abu-abu, nggak ada rabun ya. Nggak ada syubhat di dalamnya. Tujuan kita adalah jannatullah, surganya Allah, mardatillah, keridhaan Allah, kenikmatan yang tanpa batas yang sudah Allah sediakan, yang tidak pernah terlihat oleh mata, nggak pernah terdengar oleh telinga, dan nggak pernah terbayangkan oleh hati kita, nanti kenikmatan surga yang tanpa batas tersebut ya. Kemudian hadis ini diriwayatkan Ibnu Huzaimah wal Baihaqi wa ghairuhuma, dan hadis ini secara sanad dia lemah. Secara sanad hadis ini lemah, akan tetapi maknanya itu benar sebagaimana yang datang pada hadis-hadis sahih sebelumnya tentang keutamaan bulan Ramadan, juga amalan-amalan yang mulia di bulan Ramadan ya. Sehingga hadis ini walaupun lemah tapi secara makna bisa kita 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 sampaikan sebagaimana yang datang dari hadis-hadis yang sahih. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adzallakum syahrukum hadza bimahlufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma marra bil muslimina syahrun khairun lahum minhu, wala marra bil munafiqina syahrun syarrul lahum minhu." Kata Nabi SAW, telah menaungi kalian bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Maksudnya telah datang bulan ini masuk ya, menaungi kalian. Maksudnya masuk bulan Ramadan. Bimahlufi Rasulullah SAW, maksudnya demi sumpah Rasulullah SAW, tidak pernah berlalu atas kaum muslimin ya, satu bulan yang lebih baik bagi mereka daripada bulan ini. Jadi bulan-bulan ini kan masuk terus di kehidupan kita. Dan tidak ada bulan yang lebih baik daripada bulan Ramadan ini yang hadir di dalam kehidupan kita. Wala marra bil munafiqina syahrun syarrul lahum. Dan tidak ada bulan-bulan yang melewati orang-orang munafik yang lebih buruk bagi mereka daripada bulan Ramadan. Naam, ya. Orang-orang munafik mereka tersiksa dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan kaum muslimin semakin giat melaksanakan ibadah. Sedangkan mereka terpaksa ibadahnya. Mereka kan nifak, munafik ya. Ibadahnya yura'unan nas. Ya. Yura'unan nas. Mereka itu riya. Wala yazkurunallah illa qalila. Mereka sedikit sekali berzikir kepada Allah. Dan mereka beribadah itu karena supaya dilihat orang. Dan sedangkan di bulan Ramadan ibadahnya semakin bersemi, semakin giat, semakin banyak orang yang ke masjid. Itu terlihat ya. Salat jamaah itu biasanya di sini nih bulan-bulan Rajab, bulan Sya'ban itu sudah terlihat. Ya, mendekati Ramadan itu kita kaget. Oh, seakan-akan sholat Jumat, kita sholat subuh, dan sholat-sholat yang lainnya. Biasanya eh, kalau masjid besar itu ya setengah saf, maksudnya setengah saf tuh setengah masjid ya. Ini sampai penuh ke belakang masjid. Karena mereka tiba-tiba semangat gitu ya, panggilan iman. Adapun orang munafik dia tertekan. Ya, bimahlufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah la yaktubu ajrahu wa nawafilahu qabla an yudkhilahu.
Demi sumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah benar-benar telah menuliskan pahala dan amalan-amalan sunnah sebelum dia masuknya atau sebelum memasuki bulan tersebut. Wa yaktubu wizrahu wa syaqahu qabla an yudkhilahu. Dan Allah juga sudah menuliskan dosa-dosa dan kecelakaan sebelum masuk di bulan tersebut, ya, yaitu qada dan qada, apa Allah Subhanahu wa taala mendahului segalanya, ya. Dan ini keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rahasia Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui. Wadzalika annal mu'min yu'addu fihi al-quta wan nafaqata lil ibadah. Di mana, ya, demikian itu karena seorang mukmin pada bulan ini mereka akan mempersiapkan qut, bekal makanannya, dan juga nafkah, dan juga nafkah-nafkahnya lil ibadah. Jadi orang-orang yang beriman ketika masuk bulan Ramadan, mereka sudah mempersiapkan bekal-bekal untuk bulan Ramadan, ya, bekal-bekal untuk mereka berpuasa, bekal-bekal untuk mereka sahur dan berbuka dan bersedekah. Nah, biasanya juga kita seperti itu, ya, kita mempersiapkan makanan-makanan, ya. Kemudian juga bahan-bahan pokok biasanya itu menjadi tinggi harganya, melambung tinggi karena saking besarnya permintaan kaum muslimin, ya, subhanallah. Kaum muslimin itu bulannya memberikan keberkahan, baik keberkahan akhirat maupun keberkahan dunia. Para pedagang-pedagang itu harusnya bersyukur dengan syariat Allah. Dengan adanya bulan Ramadan mereka semakin semakin banyak mendapatkan keuntungan duniawi, ya. Tapi orang-orang beriman tentu selain mereka mencari kehidupan dunia, tentu kehidupan dunia itu mereka jadikan bekal untuk mendapatkan kenikmatan akhiratnya. Jadi perdagangan mereka di bulan Ramadan itu dalam rangka untuk memperbanyak kebaikan, dalam rangka untuk berinfak, bersedekah, dan menolong orang-orang yang lemah, ya. Wa yu'addu fil munafiqut tiba'a ghafalatil mu'minin wa tiba'a auratihim. Fa ghunmun bi yaghtanimuhul mu'min. Adapun, ya, orang-orang munafik, mereka senantiasa terus mencari-cari, ya, mengikuti kelalaian orang-orang yang beriman dan mengikuti aib-aib orang-orang yang beriman. Maka keuntungan besarlah yang diperoleh bagi orang-orang yang beriman, ya. Orang beriman itu keuntungan yang besar karena mereka senang terus, ya. Mereka bahagia terus dan mereka tenang, ya, tenang dengan imannya, dengan amalannya. Wa qala Bundar fi hadisihi, berkata Bundar di dalam hadisnya, fahuwa ghunmun lil mu'minin yang tanimuhul fajir. Bulan itu adalah bulan keuntungan bagi orang yang beriman yang dimanfaatkan terkadang oleh orang yang berdosa. Maksudnya apa? Keuntungan orang yang beriman, mereka beribadah. Tapi orang yang berdosa, mereka juga mencari keuntungan di bulan Ramadan atas amalan-amalan orang beriman. Tapi keuntungan yang mereka cari hanya keuntungan dunia saja. Maka kita tidak heran, ya, di bulan Ramadan itu semuanya laku, ya. Banyak yang berjualan kan. Kadang dia nggak puasa. Kadang dia juga non-muslim, ya, bukan orang Islam. Terkadang perusahaan-perusahaan yang besar juga yang menjual sarung, ya, menjual apa, kurma atau sirup. Biasanya kan di Indonesia kita suka makan minum sirup. Perusahaan-perusahaannya itu bukan punya umat Islam, tapi mereka mendapat keuntungan besar dari ibadahnya kaum muslimin, ya. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kaum muslimin, ya, agar mereka diberikan taufik agar mereka menguasai perdagangan ini dan perdagangan itu pun menjadi berkah untuk kebaikan kaum muslimin, untuk kebaikan umat Islam dan kaum muslimin. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang semoga Allah meridhoinya, meridhoi keduanya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal jannata la tubakhkharu wa tuzayyanu minal hauli ilal hauli lidukhuli syahri Ramadan." Kata Nabi SAW, sesungguhnya surga itu diberikan bukhur. Bukhur itu apa? Wangi-wangian. Kemudian diberikan hiasan-hiasan yang indah
dari tahun ke tahun apabila hendak masuk bulan Ramadan. Jadi setiap tahun masuk bulan Ramadan, surga itu diberikan, diperwangi dan diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Fa idza kanat awwalu lailatin min syahri Ramadan, dan apabila datang malam pertama di bulan Ramadan, habbat rihun min tahtal arsy yuqalu lahu al-muthirah. Maka akan berhembus angin ya dari arsy, dari bawah arsy, yang angin tersebut disebut al-muthirah. Fatasfuku awraku asjaril jinan. Angin itu menggerak-gerakkan daun-daun pepohonan surga ya. Wahilkul masari'i, dan juga pintu-pintunya atau cincin-cincin pintu-pintu surga tersebut. Fayusma'u lidzalika taninun lam yasma'i sami'una ahsana minhu. Maka ketika itu juga terdengar dari pintu atau dari suara angin itu dengungan yang begitu indah yang belum pernah didengar sebelumnya ya. Fatabruzul hurul ain, dan saat itu juga bidadari-bidadari surga tersebut keluar, subhanallah. Di malam bulan Ramadan, bidadari-bidadari yang Allah sudah ciptakan untuk orang yang beriman, mereka keluar. Hatta yakifna baina syurafil jannati fayunadin. Sehingga mereka pun berdiri ya di depan-depan pintu-pintu surga seraya menyeru, hal min khatibin ilallahi fayuzawwijuhu. Kata mereka, adakah seseorang yang akan melamar para bidadari di hadapan Allah yang kemudian Allah akan menikahkan mereka? Maksudnya bidadari ini menyeru kepada orang-orang beriman, ayo siapa yang mau melamar di hadapan Allah para bidadari ini dengan iman dan amal solehmu di bulan Ramadan, bersungguh-sungguhlah engkau. Ya, karena lamaran tersebut, bidadari-bidadari yang Allah sediakan tersebut adalah dengan iman dan amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala rahmati ya. Summa yaqulnal hurul ain ya ridwanal jannah. Kemudian para bidadari itu berkata, wahai penjaga surga, ma hadhil lailah, malam apa ini? Ya. Fayujibuhunna bitalbiyah tsumma yaqulu, kemudian penjaga surga pun memenuhi panggilan tersebut ya sambil mengatakan, hadhihi awwalu lailatin min syahri Ramadan. Malam ini adalah malam yang indah ya, malam bulan Ramadan, masuknya bulan Ramadan. Futihat abwabul jannah, malam yang dibuka pintu-pintu surga, ala shaimina, min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu bagi orang-orang yang berpuasa dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Baihaqi wa ghairuhu. Wa an Amr bin Murrah radhiyallahu anhu qala, dan dari Amr bin Murrah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, telah datang seseorang kepada Nabi SAW lalu dia berkata, Ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitu salawatil khams wa addaitu zakata wa sumtu ramadana wa qumtuhu famimman ana. Beliau mengatakan, atau seseorang sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila aku bersyahadat, syahadatain, ya, la ilaha illallah, dan engkau adalah utusan Allah, Rasulullah. Kemudian aku melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian aku juga menunaikan zakat. Kemudian aku menegakkan puasa Ramadan. Wa qumtuhu. Dan aku juga mendirikan sholat tarawih atau sholat malamnya. Famiman ana, maka aku terhitung seperti orang yang bagaimana. Beliau semangat menunjukkan tentang rukun Islam ya yang Nabi ajarkan dan dia ingin amal, dia imani dan dia amalkan, dan masuk rukun Islam di dalam hadis ini adalah saum Ramadan ya, puasa Ramadan ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, minas siddiqina wa syuhada. Rawahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Engkau termasuk hamba-hamba Allah yang siddiqin dan engkau termasuk hamba-hamba Allah yang syuhada. Subhanallah. Siddiqin adalah derajat yang tinggi setelah para nabi ya.
orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Allah berfirman dalam surah An-Nisa itu ayat 69 kalau nggak salah ya. Eh, "May yuti'illah wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqah. Dzalikal fadlu minallah wa kana Allahu bihim 'alima." Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka kelak akan bersama hamba-hamba Allah yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi dan dari kalangan para siddiqin dan juga para syuhada dan juga orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah sebaik-baik orang, sebaik-baik temannya. Jadi hadis ini subhanallah, ya, hadis ini menunjukkan tentang rukun Islam, bangunan Islam, pondasi Islam, dan salah satunya adalah puasa Ramadan. Sehingga bulan Ramadan merupakan bulan yang agung. Dia merupakan satu dari rukun-rukun Islam. Maka amalan-amalan di dalamnya, amalan-amalan yang mulia. Orang-orang yang berpuasa di bulannya, kemudian melaksanakan sholatnya, menunaikan zakatnya, bersedekah, berzikir, dan amalan-amalan yang lain. Salah satunya tilawah Al-Quran. Dan yang lainnya, mereka akan mendapatkan kedudukan para siddiqin dan juga para syuhada. Fanasallallahu Jalla wa'ala an yaj'alana minhum. Semoga Allah SWT menjadikan kita dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW kana yad'u bi bulughi Ramadan. Nabi berdoa agar sampai kepada bulan Ramadan. Fakana idza dakhala syahrul Rajab, apabila masuk bulan Rajab ya, Qala Nabi SAW bersabda, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah berkahin kami di bulan Rajab dan Sya'ban, di bulan Rajab sekarang ya, tanggal 10 kalau nggak salah. Dan juga di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ya Allah kepada bulan Ramadan. Rawahu Tabrani wa ghairuhum. Wa qala Abdul Aziz ibn Marwan, kana al-muslimuna yaquluna inda huduri syahri Ramadan. Dahulu, kata Abdul Aziz Ibn Marwan ya rahimahullah taala, dahulu kaum muslimin apabila masuk atau datang bulan Ramadan, mereka berkata, Allahumma qad azallana syahru Ramadan wa hadara. Ya Allah, telah menaungi kami bulan Ramadan dan telah hadir bulan ini. Fasallimhu lana wa sallimna lahu. Maka datangkanlah atau selamatkanlah bulan itu kepada kami. Maksudnya datangkan bulan itu, jangan hilangkan. Wa sallimna lahu, dan selamatkanlah kami ya Allah agar masuk di bulan itu. Maksudnya selamatkan kami supaya mendapati bulan tersebut. Warzuqna siyamahu wa qiyamahu. Berikan kami rezeki berpuasa di bulannya, mendirikan tarawihnya, warzuqna fihil jidda wal ijtihad wal quwwata wan nasyad, dan berikan rezeki kepada kami agar di bulan tersebut kami diberikan al-jid ya, semangat, wal ijtihad, dan sungguh-sungguh, dan kekuatan dan juga eh, apa? Kerajinan ya. Maksudnya rajin beribadah. Wa a'izna fihi minal fitan, dan jauhi kami, lindungi kami ya Allah dari fitnah-fitnah di bulan tersebut. Wa qala Mu'alla ibnul Fadl, kanu yad'una Allah sittata ashhur. Berkata Mu'alla ibnu Fadl rahimahullah ta'ala, dahulu para salaf mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan. An yuballighahum Ramadan, agar Allah menyampaikan kepada mereka bulan Ramadan. Ya. Summa yad'unahu sittata ashhur an yataqabbalahu minhum. Kemudian para salaf dahulu berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar Allah menerima amalan mereka di bulan Ramadan tersebut. Wa qala Yahya ibn Katsir, wa qala Yahya ibn Abi Katsir rahimallahu taala, karena min du'aihim, dahulu doa para salaf ya, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tassallamahu minni mutaqabbalah. Ya Allah, selamatkan aku agar aku bisa hidup sampai bulan Ramadan, dan selamatkan untukku Ramadan agar Ramadan datang ke dalam kehidupanku. Wa tassallamahu minni mutaqabbalah, dan terimalah ya Allah dariku semua amalan-amalanku dengan penerimaan yang baik dari sisimu. Subhanallah ya. Kemudian berkata Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, bulughu syahri Ramadan, bulughu syahri Ramadan,
wa siyamuhu nikmatun azimatun. Maka kata beliau, hadirnya bulan Ramadan atau sampainya kita di bulan Ramadan, kemudian kita bisa berpuasa di bulan tersebut, ini merupakan nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya. Hadirnya bulan Ramadan, kemudian kita bisa berpuasa di bulan tersebut, bisa beriman, ya, dengan puasa dengan keimanan dan mengharap pahalanya dari sisi Allah. Sungguh ini merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Lebih besar dari dunia dan isinya bahkan. Lebih besar dari miliaran rupiah, ya, miliaran dolar. Lebih besar daripada rumah-rumah yang mewah. Bahkan lebih besar dari seluruh dunia dan isinya. Apabila kita bisa berpuasa masuk di bulan Ramadan. Wa yadullu alaihi hadisus salasati alladzina ustushhida isnani minhum. Dan yang menunjukkan ini akan besarnya nikmat bulan Ramadan dan bisa beribadah di dalamnya, kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, yaitu tentang hadis yang menunjukkan tentang tiga orang sahabat. Yang keduanya mati syahid. Mati syahid merupakan kedudukan yang tinggi. Syuhada itu kedudukannya tinggi. Para syuhada itu kedudukannya tinggi di sisi Allah. Wa mata salisu ba'dahuma. Kemudian orang yang ketiga ini meninggal setelah kedua ini. Jadi yang kedua ini meninggal duluan, tapi yang kedua ini meninggalnya mati syahid. Ya, mati syahid itu sangat besar ya pahalanya. Innallazina amanu wallazina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika allazina yarjuna rahmatullah. Ya. Wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, orang yang beriman, kemudian orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka lah orang yang mengharapkan kasih sayang atau rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian orang yang ketiga ini meninggal setelah kedua orang ini. Tetapi yang ketiga ini dia tidak meninggal di medan perang. Dia tidak meninggal dalam keadaan mati syahid di jalan Allah. Dia meninggal di atas kasurnya. Ini karena sakit ya. Faru'iya fil manam Faru'iya fil manami sabiqan lahuma. Tetapi seorang sahabat ya melihat orang yang ketiga ini di dalam mimpinya kedudukannya lebih tinggi daripada kedua orang tadi. Ya. Kenapa ini? Kenapa orang yang ketiga ini kedudukannya lebih tinggi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pun menjawab dan tidak heran ya kenapa orang ini bisa tinggi. Yang pertama, alaisa shalla ba'dahuma kada wa kada salatan. Bukankah orang ini ya ketika masih hidupnya sedangkan orang yang duanya sudah meninggal tapi di sisa usia waktunya dia bisa melaksanakan sholat ini, sholat ini, sholat ini, sholat fardu ya. Dan juga sholat-sholat sunnah yang menunjukkan sholat itu meninggikan derajat kita dari orang-orang yang meninggal duluan ya. Wa adraka Ramadan fasamahu. Kemudian Nabi menyebutkan dan orang ini, orang yang ketiga ini dia mendapati bulan Ramadan dan dia puasa di bulan tersebut. Fawallazi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku di tangan Allah, inna bainahuma la'ab'ada mimma baina sama'i wal ardi. Rawahu Ahmad wa ghairuhu. Demi Allah, kata Nabi SAW, demi jiwaku yang berada di tangan Allah, sungguh jarak antara mereka berdua itu sangat jauh bagaikan jarak langit dan bumi. Subhanallah ya. Maka di sini juga menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Maka bersungguh-sungguhlah kita dari sekarang memohon kepada Allah agar kita mendapatkan bulan Ramadan ya dengan selamat, dengan sehat, dengan keimanan dan juga penuh semangat melaksanakan bulan Ramadan tersebut. Kemudian wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat wa dakhala Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, telah masuk bulan Ramadan. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, fama aqulu, wahai Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan? Maka Nabi memerintahkan kuli, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan, ya Allah, engkau maha pengampun, engkau mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Dan ucapan doa ini juga di dalam riwayat lain, Aisyah tanyakan, eh, ini merupakan doa atau zikir atau doa yang kita ucapkan saat kita berada di 10 malam terakhir ya. Di malam-malam Lailatul Qadar, maka baca doa ini sebanyak-banyaknya. Ja'a Ramadan. Kemudian berkata mu'alif, Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, telah datang bulan Ramadan. Fihil amanu wal idku wal fauzu bisuknal jinan.
Datang bulan Ramadan, di dalam bulan itu ada keamanan. Di dalam bulan itu ada pembebasan dari neraka. Di dalam bulan itu ada kesuksesan, keberuntungan, yaitu berupa dimasukkan ke dalam surga-surganya Allah. Malam yarbah fi hadza syahri fa fi ayyi waqtin yarbah. Siapa yang tidak mendapatkan keuntungan di bulan ini, maka di waktu kapan lagi dia bisa mendapatkan keuntungan? Ya. Kapan lagi kita harus mendapatkan keuntungan? Di bulan-bulan ini kita penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kelalaian, sibuk dengan dunia, sibuk dengan kemewahan, sibuk dengan kemewahan yang tidak pernah didapatkan ya, terus dikejar padahal kematian mendatanginya ya. Lalu datang bulan Ramadan pun dia masih lalai, masih sibuk. Maka kapan lagi dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar tersebut? Malam malam yakruf fihi limaulahu fahuwa ala bu'dihi la yabrah. Barang siapa yang tidak mendekatkan diri kepada maulahnya yaitu Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut, maka dia sungguh akan berada di tempat yang jauh yang tidak akan beranjak ya. Man ruhima fi hadza syahri. Siapa yang dirahmati Allah di bulan ini, fahuwal marhum, dialah orang yang Allah rahmati. Wa man hurima khairuhu, fahuwal mahrum. Dan siapa yang dihalangi kebaikan bulan tersebut, dialah yang terhalang dari rahmat Allah. Fa na'udzubillahi min dzalik ya. Allahul musta'an. Ata Ramadhanu mazra'atal ibad litadhiril qulubi minal fasadi. Fa'addi huquqaha qawlan wa fi'lan wa zadaka fattakhidhu lil ma'adi faman zara'al hububa wa masaqaha ta'awahu nadiman indal hasadi. Telah datang bulan Ramadan, dia merupakan eh, tanaman hamba-hamba ya, yaitu waktu menanam seorang hamba untuk mensucikan hatinya dari kerusakan. Maka tunaikanlah hak bulan Ramadan dengan beramal, ucapan yang baik dan juga perbuatan yang baik. Dan tambahkanlah atau berbekallah dengan bulan tersebut, jadikan dia bekal kita untuk di akhirat. Barang siapa yang menanam biji-bijian tetapi tidak menyiraminya, maka dia akan datang dengan penyesalan saat memanennya. Ya. Karena bulan tersebut datang, dia sudah tanam dengan iman, tapi dia tidak sirami tanaman tersebut dengan ucapan yang baik, zikir, baca Al-Quran, kemudian puasa, kemudian sedekah, kemudian sholat, dan yang lainnya, maka kelak dia akan memanen dengan panen yang buruk kalau dia tidak menyuburkan bulan Ramadan tersebut dengan iman dan amal soleh. Wa Nabi Ja'far ibn Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW idza tahalla syahrul Ramadan istaqbalahu biwajhihi. Dahulu Nabi SAW apabila masuk bulan Ramadan, maka beliau menghadapkan wajahnya, kemudian beliau berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, wassalamati wal islam, wal afiyatil majalla, wa difa'il asqam, wal auni ala salati was siyam, wa tilawatil Quran. Allahumma sallimna li Ramadan, wa sallimhu lana, wa tasallamahu minna, hatta yakhruja Ramadan, wa qad ghafarta lana, wa rahimtana, wa afauta anna. Apabila masuk bulan Ramadan, maka Nabi berdoa, ya Allah, jadikan kami di bulan ini atau berikan kami di bulan ini keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam, ampunan, kemudian terhindar dari segala kes- eh, penyakit ya atau kesulitan dan pertolongan agar dan berikanlah kami bantuan pertolongan agar menegakkan salat dan puasa, membaca Al-Quran. Ya Allah, sampaikan kami bulan Ramadan dan selamatkan Ramadan untuk kami dan terimalah dari kami amal-amal kami sehingga Engkau mengeluarkan kami sehingga apabila keluar Ramadan Engkau telah mengampuni kami, merahmati kami dan memaafkan kami. Waruya Ibnu Najjar anil Haris al-Awar an Ali radhiyallahu anhu annahu kana idza nazara ilal hilal qala, dari Ibnu Najjar dari Haris al-Awar ya dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau apabila melihat hilal beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal syahr. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan bulan ini, wa fathahu wa nasrahu wa barakatahu, dan juga eh, kemenangan di bulan tersebut, pertolongan dan juga keberkahan, wa rizqahu wa nurahu wa zuhurahu, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma ba'dahu, dan juga aku memohon rezeki, cahaya dan bantuan dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukannya dan juga keburukan setelahnya. Nafa'anallahu bima 'allamana
وزادنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وهدانا إلى صراط مستقيمة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Apa Ustaz, apakah kita buka sesi tanya jawab Ustaz? Mungkin kita cukupkan dulu ya. Baik, baik Ustaz. Nah, Baik, sekali lagi tafadhol kami ucapkan ditutup. syukur. Barakallahu fikum. Baik, Assalamualaikum syukran. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan pada Ustaz Faizal Mista atas materi yang sudah disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan pada para jemaah yang sudah dapat hadir di kajian kita di Selasa malam. Semoga apa yang sudah Ustaz bagikan, materi yang sudah Ustaz sampaikan bisa menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah serta menambahkan khazanah keilmuan kita sehingga faedah yang kita dapatkan tadi, yang kita tuliskan tadi, bisa kita amalkan dalam kehidupan uh, kita amalkan nantinya uh, di bulan Ramadan untuk menyambut Ramadan. Uh, Kemudian mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Baik, kami selaku panitia dari Bumi Mengaji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan pada jemaah dari lift dari meeting. Barakallahu fikum.